Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Isa. Nah, masih setiakah bunda-bunda, panda-panda di rumah saja dengan menonton bunga? Kalau saya sih masih setia ya, karena kan di rumah ada banyak bunga, jadinya kan dengan menonton bunga kita kan akan jadi fresh gitu ya pikirannya. Nah, untuk videoku kali ini saya akan membahas tentang tanaman Melampodium atau butter daisy atau tanaman apa itu namanya, 1000 bintang. Kenapa disebut 1000 bintang? Karena tanaman ini bunganya sangat banyak sekali, banyak ya, tidak hanya banyak tapi banyak sekali, meskipun kecil tapi berbunga juga sudah sangat banyak. Ada juga yang menyebutnya bunga Colgate atau bunga matahari mini juga ada, karena mirip sekali dengan bunga matahari tapi sangat kecil sekali ya. Dan untuk perawatannya sangat mudah sekali, tanaman ini nggak perlu perawatan khusus. Nah, ini kan mirip bunga matahari, ini bunga matahari yang besar, tapi itu tadi bunga butter daisy, jadi mirip sekali dengan bunga matahari. Itu namanya oleh karena itu dinamakan apa itu, matahari mini ya. Tapi sebenarnya untuk matahari mini sendiri itu ada bunga matahari tapi pendek, tapi itu namanya bunga matahari mini. Kalau yang ini matahari kecil sekali. Nah, sekarang sudah ada yang impor juga, warnanya ada yang putih tapi tengahnya merah, tapi tengahnya kuning juga ada. Kalau yang ini jenis butter daisy ya, ini butter daisy yang ori, bukan yang seperti tadi. Kalau ini biasanya kalau di luar itu tumbuh liar di tanaman semak-semak, tapi kalau di sini itu sebagai tanaman bunga. Sedangkan butter daisy sendiri itu macamnya juga banyak. Kalau yang daunnya keriting pinggirnya ini biasanya itu tumbuh liar di semak-semak di pinggir sungai itu ya. Cuma itu biasanya untuk batangnya itu biasanya menjalar. Kalau yang ini juga yang tumbuh di semak-semak. Untuk bunganya sendiri itu sangat mirip, nggak bisa membedakan, cuma itu ada spasinya lebih lebar-lebar ya, spasinya lebih lebar, terus kelopaknya lebih kecil-kecil. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang butter daisy yang biasanya ditanam-tanam sebagai tanaman hias itu biasanya kelopaknya lebih lebar sedikit ya, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang tumbuh di semak-semak yang biasanya itu di pinggir sungai. Saya coba tanam di rumah, tanamannya itu menjalar ya. Ini sangat cocok bila kita gantung ya, misalkan kita gantung sebagai tanaman hias itu juga sangat bagus. Karena kalau sudah berbunga itu biasanya bunganya juga sangat banyak seperti butter daisy yang ada di tanaman di rumah itu ya. Nah, kalau yang ini jenis matahari mini atau butter daisy yang biasa ditanam di rumah sebagai tanaman hias. Daunnya nggak ada keritingnya ya, halus, pinggirnya itu halus-halus. Kalau yang ini dulu itu pernah menjadi tanaman semak, nggak kepikiran sebagai tanaman hias ya, tumbuh liar gitu aja. Nah, sekarang ini sudah laku dijual. Per polybag itu sekitar 10.000. Kalau bijinya itu juga 10.000 tapi berupa biji juga ada ya. Kalau saya jual berupa biji. Karena apa, tanaman ini itu kalau dikirim jauh itu biasanya itu daunnya akan membusuk, jadi nggak kuat, dia tahan lembab sama di dalam paketan, di dalam kardus itu nggak bisa ya, biasanya akan terbakar dan busuk. Jadi saya sarankan kalau beli di online itu berupa benihnya, jangan berupa batangnya. Nah, untuk cara menanamnya sendiri itu sangat mudah ya teman-teman. Untuk bijinya kita ambil di pangkal dari bunga ini yang sudah kering, yang sudah biasanya sudah tua kering, itu biasanya bijinya juga sudah tua ya. Kita ambil bijinya di sini. Sebenarnya juga bisa kita tanam melalui stek batang juga bisa, namun biasanya kalau dari stek batang itu tumbuhnya tidak sebagus sama dari kalau kita nanam dari biji. Kalau dari stek batang itu biasanya daunnya tuh tumbuhnya nggak bisa lebat seperti ini. Tapi kalau dari biji itu tumbuhnya akan lebat, meskipun tanpa kita pruning, tanpa kita perawatan khusus seperti pupuk-pupuk ataupun medianya khusus tidak ada ya. Itu sangat mudah sekali, itu gampang dan mudah. Jadi tanpa kita pruning, tanpa kita pupuk, dia juga akan lebat dan juga berbunga sangat banyak seperti ini.
Tanaman ini sangat bagus ketika kita tanam di tanah yang lebih lebar ya, yang lapang ya. Jadi dia nggak ngalem, nggak rewel. Tapi kalau kita tanam di pot itu biasanya dia sedikit rewel karena medianya kadang itu membusuk dan lain sebagainya. Cara tanamnya cukup mudah ya teman-teman, kita tinggal taburkan saja benihnya tadi dalam medianya nggak harus campuran apa-apa, misalkan tanah saja itu juga bisa, nggak perlu dikasih pupuk itu juga bisa, asalkan nanti full sinar matahari dia juga akan berbunga sangat banyak ya. Nah, ini tanaman saya kurang lebih umur 10 hari. Ada yang masih baru tumbuh, ada yang sudah tumbuh daunnya ada sekitar 5-4 itu juga ada. Kalau mau dipindah ke pot ini tinggal pindah saja, tapi kalau tidak dipindah juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka nanamnya itu di tanah lapang yang lebih lebar. Saya tata sedemikian rupa, ada beberapa jadi nanti bisa lebih bagus. Kalau di tanah lapang maksud saya tempatnya lebar itu nggak ngalem, nggak rewel ya dia, meskipun kena air hujan atau apa daunnya itu nggak membusuk, tetap tegar. Sekali lagi saya sarankan kalau beli tanaman ini di online itu jangan beli berupa bunganya ya, jangan berupa batangnya, tapi berupa benihnya. Kalau tanaman ini biasanya ya itu tadi sering membusuk kalau kita tempatkan di tempat yang lembab. Nah, saya sarankan juga untuk bunda-bunda atau panda-panda yang suka sering pencinta bunga yang sering beli tanaman bunga secara online, untuk usahakan di rumah selalu standby vitamin B1. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu nutrisi tanaman pada kondisi stres, replant, masa pemulihan, serta masa adaptasi. Intinya membantu memberikan nutrisi ketika akar belum mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Nah, untuk belinya di mana? Di kios pupuk atau obat-obatan pertanian ada ya. Nah, sayangi tanaman kita seperti kita menyayangi anak sendiri. Jadi nanti agar tanaman kita akan tumbuh lebih baik. Nah, seperti itu. Merawat tanaman sendiri itu sebenarnya nggak sulit ya teman-teman. Kalau kita merasa sulit, gagal lagi, nah kita harus mencoba. Kalau kita nanti ada perbaikan, ada perkembangan merawat tanaman, apabila kita misalkan uji coba ini itu berhasil, itu sangat senang sekali. Kita mesti akan ketagihan bagaimana untuk merawat tanaman lagi dan lagi. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Kalau kita stres, kita lihat bunga, nanti pikiran kita jadi fresh. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu saja, sudah cukup ya video dari saya. Cara tanamnya cukup mudah, kita tinggal ambil benihnya kemudian kita tanam, tidak ada perawatan khusus ya. Cuma tanaman ini biasanya berumur pendek, kalau sudah berbunga lebat biasanya akan kering dan layu. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan mudah menyerah, selamat mencoba, semangat, kalau gagal lagi kita coba lagi. Nah, semangat ya pokoknya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.